Indra Syafriye hancur lebur ketiga kalinya. Timnas U20 Indonesia dibantai Jepang 1-4 di Toulon-Chup 2024. Mengguncang, Tom Saintfiet ungkap kekuatan baru Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, beberkan fakta mengejutkan, Indonesia hampir setara Jepang dan Korea Selatan. Terungkap, inilah alasan Vietnam pesimis bisa salib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Du Hang Dong akui Vietnam sulit tembus putaran ketiga. Tegas dan lugas ultimatum Shin Tae-yong, kesalahan fatal pemain Timnas Indonesia tak boleh terulang lagi. Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik harus saling sikut, media Korea Selatan soroti nasib siapa yang ironis. PSSI ungkap alasan Jay Itzes tetap disimpan saat Timnas Indonesia dibekuk Irak. Jiwa seorang Islam sejati, ternyata Aiman Hussein sengaja tak golkan penalti kedua ke gawang Hernando Ari. Striker 28 tahun itu junjung tinggi sikap fair play. Berikut penjelasan berita ini sesungguhnya. Skuad tidak seimbang, Indonesia punya 4 bek kiri hebat tapi minus penyerang murni. Misi rahasia Filipina di Jakarta, targetkan kemenangan setelah kekalahan dramatis. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafriye hancur lebur ketiga kalinya. Timnas U20 Indonesia dibantai Jepang 1-4 di Toulon-Chup 2024. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang U19 setelah mengalami kekalahan 1-4 dalam laga ketiga Toulon-Chup 2024 yang berlangsung di Stadion Stade Parcemain, Prancis, Sabtu 8/6/2024. Jepang U19 berhasil meraih kemenangan berkat gol-gol dari Soma Kanda pada menit ke-7 dan 47. Ryunosuke Sato pada menit ke-66, serta Yukata Michiwaki pada menit ke-94. Satu-satunya gol Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Mauresmo Hinoki melalui tendangan penalti pada menit ke-70. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Timnas U20 Indonesia. Jepang U19 memulai pertandingan dengan serangan bertubi-tubi, menciptakan 2 peluang dalam 5 menit pertama, menunjukkan dominasi mereka sejak awal. Tim asuhan Yuzo Funakoshi ini terus menekan, sementara Timnas U20 Indonesia kesulitan keluar dari tekanan dan lebih banyak bertahan di wilayah sendiri. Serangan tanpa henti dari Jepang U19 akhirnya membuahkan hasil dengan gol cepat dari Soma Kanda pada menit ke-7. Tim Garuda Nusantara mencoba merespons tetapi tetap kesulitan menciptakan peluang hingga menit ke-33. Justru ancaman terus datang dari Jepang membuat tim asuhan Indra Syafriye kewalahan. Memasuki babak kedua, Jepang U19 semakin percaya diri dan cepat menambah gol kedua. Meskipun Timnas U20 Indonesia mencoba bangkit, pertahanan rapat Jepang membuat mereka kesulitan menciptakan peluang hingga menit ke-50. Pada menit ke-66, Ryunosuke Sato berhasil menambah keunggulan Jepang menjadi 3-0 melalui tendangan langsung. Mauresmo Hinoki akhirnya memecah kebuntuan untuk tim merah putih dengan membawa bola ke pertahanan Jepang.
Aksi individunya membuat dua pemain Jepang, Yotaro Nakajima dan Shota Caulfield, melakukan pelanggaran. Hinoki berhasil mengeksekusi penalti dengan baik, mencetak gol pertama bagi Indonesia di Toulon Cup 2024. Namun Jepang U19 kembali membobol gawang Indonesia melalui Yukata Michiwaki yang memanfaatkan umpan dari Toki Yukutomo menutup pertandingan dengan skor 4-1 untuk kemenangan Jepang. Mengguncang, Tom Saintfiet ungkap kekuatan baru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, beberkan fakta mengejutkan, Indonesia hampir setara Jepang dan Korea Selatan. Pelatih Filipina Tom Saintfiet secara terbuka menilai bahwa timnas Indonesia mulai mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Saat ini Jepang berada di peringkat ke-18 FIFA dan Korea Selatan di posisi ke-23, sementara Indonesia menghuni peringkat ke-134. Tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang, ujar Tom Saintfiet. Negara-negara seperti ini di sepak bola Asia, kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka, dalam kurung timnas Indonesia, tambahnya. Menurut rencana, Filipina akan menantang timnas Indonesia pada pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11/6/2024. Saintfiet mengatakan bahwa ribuan penonton yang akan memenuhi SUGBK akan memberikan energi tambahan bagi tim tuan rumah. Meski begitu, dia menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar menghadapi Indonesia. Bahkan, Filipina membidik poin penuh pada laga tersebut. Indonesia adalah favorit besar untuk pertandingan ini, tutur pelatih asal Belgia itu. Stadion ini akan dipadati penonton dengan penggemar yang luar biasa, dan kami akan menikmati bermain di hadapan publik. Sebagai pelatih, kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami akan mencoba untuk menang, meskipun itu akan sangat sulit bagi kami, ujar Saintfiet. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Terungkap. Inilah alasan Vietnam pesimis bisa salib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Du Hangdong akui Vietnam sulit tembus putaran ketiga. Kapten Vietnam Du Hangdong mengakui bahwa peluang timnya untuk menyalip timnas Indonesia dalam perebutan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat kecil. Ada beberapa alasan yang mendasari pesimisme Du Hangdong. Pertama, Vietnam harus bisa mengalahkan Irak jika ingin lolos, dan itu sangat sulit. Irak adalah tim kuat yang berhasil memuncaki grup F dengan menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. Pertandingan ini juga akan digelar di kandang Irak, yang semakin memperberat perjuangan Vietnam. Semua pemain Vietnam datang ke Irak untuk bermain untuk pertama kalinya setelah sekitar 20 tahun. Negara ini telah menata ulang sepak bola mereka, dan timnas Vietnam akan kesulitan karena stadion akan penuh penonton dan Irak sangat kuat, kata Du Hangdong. Selain itu, timnas Vietnam juga harus beradaptasi dengan cuaca panas dan kering di Irak yang bisa menjadi tantangan tambahan.
Alasan kedua pesimisme Du Hangdung adalah karena timnas Indonesia hanya akan melawan Filipina yang merupakan tim juru kunci grup F. Jikapun gagal lolos, Du Hangdung berharap laga melawan Irak bisa menjadi persiapan yang baik untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 yang akan digelar akhir tahun ini. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tegas dan lugas ultimatum Shin Tae-yong, kesalahan fatal pemain timnas Indonesia tak boleh terulang lagi. Coach Shin Tae-yong menegaskan bahwa kesalahan individu pemain timnas Indonesia tidak boleh terulang lagi saat melawan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 11/6/2024. Menjelang pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki satu target utama. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap para pemainnya tidak mengulangi kesalahan individu yang terjadi saat melawan Irak. Shin Tae-yong sangat menyayangkan banyaknya kesalahan fatal yang merugikan timnas Indonesia. Kesalahan pertama dilakukan oleh Justin Hubner yang melakukan handsball sehingga memberikan hadiah penalti kepada Irak. Penalti ini berhasil dieksekusi dengan baik oleh Aiman Hussein pada menit ke-54. Kesalahan kedua datang dari Jordi Amat yang melakukan pelanggaran keras, mengakibatkan kapten timnas Indonesia itu menerima kartu merah dan membuat tim bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59. Kesalahan ketiga adalah blunder fatal dari kiper Hernando Ari yang membuat gawang Indonesia kemasukan gol dari gelandang Irak Ali Jassim pada menit ke-88. Akibatnya timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Kekalahan ini menunda langkah timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain sudah bekerja keras. Saya memang menyayangkan banyak hal. Kekalahan ini membuat kami harus berusaha lagi, kata Shin Tae-yong. Meskipun kalah, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Dalam pertandingan terakhir melawan Filipina, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan. Timnas Indonesia tidak boleh kalah atau seri karena itu dapat mengancam langkah tim merah putih ke babak selanjutnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik harus saling sikut. Media Korea Selatan soroti nasib siapa yang ironis. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juru taktik Vietnam Kim Sang-sik bakal saling sikut di laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Vietnam saat ini memang sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena Vietnam berhasil menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya setelah meraih kemenangan dramatis di laga kelima. Pasalnya, Vietnam saat ini mengemas 6 poin dari 5 laga yang dilakoninya.
Sementara itu, timnas Indonesia pada laga kelima meraih kekalahan. Sekarang hanya terpaut 1 poin. Untuk itu, saat ini kedua pelatih asal Korea Selatan tersebut harus saling sikut agar bisa membawa tim lolos ke putaran ketiga. Nasib Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik ini bakal terlihat pada laga terakhir nanti. Kim Sang-sik yang belum lama ini didatangkan Vietnam berhasil membuat tim asuhannya tampil meyakinkan. Mereka sukses menang dramatis dengan mengalahkan Filipina. Sementara itu, timnas Indonesia harus merana karena menelan kekalahan dari Irak. Untuk itu, laga terakhir ini akan menjadi pertandingan penentu buat tim asuhan Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik. Siapa yang paling berhak lolos menemani Irak ke putaran ketiga nantinya? Media Korea Selatan Sportscan menyoroti pelatih asal negeri ginseng yang bakal saling sikut untuk melaju ke putaran selanjutnya. Hal ini karena Vietnam masih bisa melaju ke putaran ketiga apabila mereka bisa mengalahkan Irak. PSSI ungkap alasan Jay Itzes tetap disimpan saat timnas Indonesia dibekuk Irak. PSSI mengungkapkan alasan Jay Itzes tetap disampaikan pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6/6/2024. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, Jay Itzes harus diistirahatkan karena baru tiba di Jakarta kurang dari 24 jam jelang kick-off pertandingan. Jay Itzes telat bergabung dengan skuad timnas Indonesia lantaran lebih dulu membela Venezia FC yang sukses promosi ke Serie A musim depan. Karena tadi dia (Jay Itzes) mungkin masih jet lag sehingga walaupun masuk ke line up tapi enggak bisa tanding, ucap Arya Sinulinga saat ditemui seusai laga kontra Irak. Karena mungkin dia capek banget. Dikatakan Arya, pemain kelahiran Belanda itu diperkirakan akan masuk starting 11 timnas Indonesia pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. Jiwa seorang Islam sejati, ternyata Aiman Hussein sengaja tak golkan penalti kedua ke gawang Hernando Ari. Striker 28 tahun itu junjung tinggi sikap fair play. Berikut penjelasan berita ini sesungguhnya. Pernyataan jujur striker Irak Aiman Hussein yang ternyata sengaja menendang penalti ke atas gawang Hernando Ari mengejutkan publik. Hal itu dia lakukan ternyata karena alasan ini. Timnas Indonesia lagi-lagi harus menerima kekalahan memalukan dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga yang disaksikan puluhan ribu pasang mata itu, timnas Indonesia di babak pertama mampu mengendalikan permainan dengan baik. Bahkan tim Irak sendiri terlihat tidak berkutik untuk melakukan build up dari bawah karena sering dipressing oleh pemain timnas Indonesia. Namun fakta mengejutkan justru terungkap setelah laga itu selesai.
Saat ditanya oleh wartawan tentang eksekusi penalti yang tampaknya disengaja melambung, Aiman Hussein memberikan jawaban mengejutkan. Aiman mengakui kalau tendangan penalti itu sengaja dia tendang ke atas karena alasan pelanggaran yang ditiup wasit tidak valid. Aiman Hussein mengetahui kalau rekannya itu melakukan diving dan dia memilih fair play untuk tidak membobol gawang Hernando Ari untuk kedua kalinya. Itu sangat buruk. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, kata Aiman Hussein. Saya katakan pada rekan saya apakah dia terkena kiper Indonesia. Dia katakan tidak, tapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, jelasnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Skuad tidak seimbang. Indonesia punya 4 back kiri hebat tapi minus penyerang murni. Timnas Indonesia tidak mempunyai penyerang murni jempolan sehingga menaruh Ragnar Oratmangoen sebagai ujung tombak. Timnas Indonesia memiliki skuad yang tidak simetris setelah digencarkannya pemain naturalisasi oleh PSSI. Kondisi tersebut makin terlihat saat tim Garuda dikalahkan Irak pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut tidak berhubungan dengan skuad asimetris Indonesia, tetapi kondisi ini tetap menarik untuk dicermati. Shin Tae-yong kini memiliki 4 back kiri berkualitas berupa 3 pemain blasteran dan 1 pemain lokal di luar negeri. 3 pemain naturalisasi di pos back kiri itu meliputi Calvin Verdonk, Shaine Patinama, dan Nathan Chuaon. 1 pemain produk Liga 1 yang bersaing dengan mereka adalah Pratama Arhan. 4 nama besar tersebut memperebutkan 1 tempat di line up pilihan Shin Tae-yong, jumlah yang rasionya terlalu besar. Sementara itu di lini depan, Indonesia tak kunjung mempunyai penyerang murni di level yang sama. Terdapat Dimas Derajat yang konsisten di Liga 1, tetapi belakangan Shin lebih memilih Rafael Struijk. Struijk pun terbilang striker belum jadi karena baru berusia 21 tahun dan belum menjadi starter reguler di tim senior ADO Den Haag. Ia pun lebih sering bermain di posisi sayap saat dipercaya mentas, walaupun sebentar di klub Liga Belanda itu. Pada laga melawan Irak kemarin, pilihan teranyar Shin Tae-yong di posisi nomor 9 itu jatuh pada Ragnar Oratmangoen. Namun patut diingat pemain muslim tersebut tidak bermain sebagai penyerang di level klub, melainkan gelandang serang dalam kurung pemain nomor 10. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Misi rahasia Filipina di Jakarta targetkan kemenangan setelah kekalahan dramatis. Timnas Filipina tiba di Jakarta pada Jumat dalam kurung 7 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini terungkap melalui Instastory Kevin Ray Mendoza, pemain Filipina yang juga membela Persib Bandung. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Kevin mengunggah foto dengan lokasi di Jakarta, menandakan bahwa Filipina melakukan recovery cepat setelah pertandingan melawan Vietnam di Hanoi pada Kamis malam. Kurang dari 24 jam setelah pertandingan, tim sudah berada di Indonesia.
Laga antara timnas Indonesia dan Filipina akan digelar pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Meskipun Filipina baru saja kalah 2-3 dari Vietnam dan resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tetap menargetkan kemenangan saat melawan Indonesia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet memberikan ucapan selamat kepada tim Vietnam dan mengapresiasi dukungan penggemar mereka. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet. Saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman dari kekalahan ini, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu juga meminta dukungan dari supporter Vietnam untuk pertandingan melawan Indonesia. Ia berharap kemenangan Filipina atas Indonesia dan kemenangan Vietnam atas Irak akan membawa Vietnam ke putaran ketiga. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ujar Saintfiet. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam yang akan melaju.